Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Baik Bu. Bismillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas. Maaf Bu, belum di absen. Oh ya, maaf. Baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Mirnawati, Alhamdulillah hadir Bu. Junianti, Hadir Bu. Syarafika, Hadir Bu. Salah Selestiawati, Izin Bu. kemana? Ada acara keluarga katanya. Muhammad Fajrin Rahman, Itu Bu. Katanya agak terlambat masuk, ada urusan sebentar. Masya Allah. Oke, baiklah. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Pada materi kita pagi ini, kita membahas 2 poin. Poin yang pertama itu sejarah perkembangan Islam di Malaysia, dan poin kedua yaitu sejarah perkembangan Di Islam Brunei Darussalam. Baik, bagus. Oke, saya langsung menjelaskan poin yang pertama, yakni sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Jadi menurut ahli pakar, yakni Az-Zumardi Azra, menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara, termaksud Malaysia, itu melalui 3 teori. Yang pertama itu teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Dari India ya Bu salah satunya. dari India. Dan yang ketiga itu Islam datang dari Bengali, yang sekarang dikenal dengan Bangladesh. Bangladesh ya. Ya. Sekarang kita lanjut pada pola penerimaan Islam di Asia Tenggara, termaksud Malaysia. Jadi pola penerimaan Islam di Asia Tenggara, yakni Malaysia itu kita dapat merujuk pada salah satu ahli pakar, yakni Ahmad M. Sewong, yang menyatakan bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara, yakni di Malaysia, itu dapat kita lihat dari 2 pola yang berbeda. Yakni yang pertama itu Islam diterima oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas. Interupsi Bu. Iya, Ya, saya pernah mendengar tentang Islam yang diterima oleh lapisan kalangan bawah. Dari yang saya dengar itu semua disebabkan karena dalam Islam itu tidak melihat sistem kasta Bu. Apa benar seperti itu? Iya, benar sekali. Iya. Jadi pada pola pertama itu Islam diterima di Malaysia itu pertama itu diterima oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas. Seperti itu. Nah, pada pola pertama ini itu sejarah perkembangan Islam di Malaysia itu melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang
yang berbeda-beda ras dan suku itu bertemu dan saling berinteraksi serta saling bertukar pikiran untuk membahas mengenai perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada pola kedua. Pada pola kedua ini, Islam diterima langsung oleh masyarakat lapisan atas. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima dan mengembangkan agama tersebut. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada bukti perkembangan Islam di Malaysia. Bukan Brunei ya? Malaysia. Oh, Malaysia. Masih Malaysia. Baik. Jadi bukti perkembangan Islam di Malaysia ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam yang dilakukan oleh kaum intelektual, serta adanya penyelenggaraan kegiatan keagamaan internasional seperti kegiatan musabaqah tilawatil Quran, Masya Allah. yang diikuti oleh qari dan qariah Malaysia. Masya Allah. Kemudian bukti lain yang memperlihatkan bahwa perkembangan Islam di Malaysia itu berkembang dengan pesat, yaitu banyaknya masjid yang dibangun di Malaysia dan penyelenggaraan ibadah haji itu begitu baik, sehingga dapat dikatakan pada masa perkembangan Islam di Malaysia itu bisa dikatakan berjalan dengan cepat. Baik, sekarang kita akan membahas poin kedua, yakni sejarah perkembangan Islam di Brunei. Perkembangan dan kemajuan Islam di Brunei itu terlihat sangat jelas setelah rajanya Awak Alak Bantatar memeluk agama Islam pada tahun 1368 Masehi dengan gelar Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. Ya, Sultan Mahmud Shah. Yang menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Sehingga pada masa perkembangan Islam di Brunei itu berkembang dengan sangat cepat, melebihi dari perkembangan Islam di Malaysia tadi. Karena di Brunei ini langsung dipeluk oleh rajanya, yakni Awak Alak Bantatar tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Atau mungkin ada Insya yang Allah, Bu. ditanyakan? Insya Allah. Oke, baik. Sudah paham ya? Insya Allah. Baik, kita lanjut ya. Oke. Setelah pusat penyebaran dan kebangkitan Islam di Malaka itu jatuh ke tangan Portugis, ahli agama itu banyak yang pindah ke Brunei. Sehingga Brunei itu menjadi pusat perkembangan Islam, pusat perkembangan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah. Yakni Sultan Bolkiah itu adalah Sultan Brunei yang kelima. Di antara
cara Sultan Bolkiah mengembangkan ajaran agama Islam itu melalui jalur perkawinan, yakni yang dilakukan oleh Raja Bolkiah itu sendiri, yaitu menaklukkan Raja Suluk dan menikahi putri Raja Suluk tersebut, yakni Laila Mencapai. Kemudian pada tanggal 13 April 1578, Don Francisco de Sande meminta kepada Sultan Bolkiah, Sultan Brunei, agar menghentikan pengembangan agama Islam di pulau-pulau Filipina. Setelah itu, agama Islam dikembangkan oleh mubalik luar negeri dan dikembangkan pula oleh orang-orang Brunei yang telah mendapatkan pengetahuan agama Islam dari negeri jiran, yakni Mekah. Mungkin sampai di situ saja. Mungkin dari anak-anak, apa yang saya jelaskan tadi ada yang ingin menyimpulkan? Oh, tiada ya? Waktu ya? Oke, baiklah. Maaf Bu, mungkin yang dapat saya tanggap tadi ya, bahwa penyebaran Islam itu berkembang cepat ya, salah satunya karena proses penyampaiannya itu ya, dan penerimaannya dia itu tidak mengenal sistem kasta. Mungkin seperti itu ya. Dan oke, baiklah, karena waktu kita jadi cukup saja. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.